Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Di saat seperti ini salah satu yang harus kita ingat bahwa tidak ada manusia yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Siapapun dia, baik, buruk, ahli maksiat, ahli taat, muslim, kafir, beriman, musyrik, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak diberi rezeki. Sementara apakah semua manusia akan diberi hidayah oleh Allah? Jawabnya tidak. Tidak. Tidak semua manusia diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Ada yang diberi, ada yang tidak. Adapun rizki semuanya diberi. Maka bodoh sebodoh-bodohnya kalau kita khawatir tentang rizki. Anak saya nanti kalau nikah gimana ya? Nggak bisa apa-apa. Ya. Saya nanti kalau lulus kuliah kerja apa ya? Kemampuan saya cuma segini-segini saja. Khawatir terhadap rizki. Ya. Sementara tidak khawatir anak saya dapat hidayah apa tidak. Hidayah saya ini akan dicabut oleh Allah apa tidak? Disinilah setan iblis menipu kita. Seandainya tidak ada setan, tidak ada iblis, pasti kita semua khawatir, takut tidak dapat hidayah. Nggak ada yang khawatir tidak dapat rezeki. Orang ditanggung kok. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah segala sesuatu yang menempel di bumi yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, enggak ada. Ya. Maka untuk rizki ya udah cari-cari saja. Ya. Yang bertani, yang berdagang, yang karyawan, yang pegawai negeri, lakukan. Halal, insyaallah. Untuk hidayah ini yang mestinya harus memohon, merengek. Jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah. Karena kan tidak ada jaminan. Siapa sangka orang yang pernah sholat bersama Nabi, pernah menjadi sahabat Nabi, sahabat dalam arti mata manusia ya, Allah tentu maha tahu. Ya. Baca syahadat, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi. Begitu Nabi ada di Haud, orang-orang ini dipanggil-panggil oleh Nabi untuk datang ke Haud, diusir oleh Allah. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Padahal bersama Nabi, sholat di belakang Nabi. Ya, dicabut. Hidayah itu dicabut. Dan jelas itu bukan sahabat.
Karena syarat sahabat 3, bukan 2. Bukan cuman bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim, ada satu lagi. Mati dalam keadaan muslim. Kalau mati dalam keadaan kafir bukan sahabat, dan itu ada. Kalau tidak ada, nggak mungkin ada hadis haud tadi. Ya, itu bersama Nabi. Apalagi cuman bersama Imam Syafi'i, cuman bersama Imam Bukhari, cuman bersama Sa'id bin Baz Al-Albani, bersama Nabi SAW, neraka. Bahkan lebih dahsyat lagi, istri seorang Nabi, anak seorang Nabi, Kan'an, paman seorang Nabi, ayah seorang Nabi, Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disinilah. Maka kalau kita mau khawatir, mau takut, masalah hidayah, bukan rizki. Orang sudah ditulis kok. Gimana kita takut, khawatir, sudah ditulis. Dan tulisan itu diakhiri dengan kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering, sudah selesai. Jadi kehidupan manusia di muka bumi ini sudah selesai. Si anu begini, si anu begini, si anu begini, sudah selesai di Lauh Mahfuz. Kita cuman membuka lembaran-lembaran yang ada di Lauh Mahfuz itu. Apa yang terjadi di hari ini, apa yang akan terjadi besok, dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita mau khawatir, sekali lagi, tentang hidayah, pun jangan sampai kita membanggakan apa yang kita miliki. Kata Nabi, yang betul-betul kita miliki cuman ada berapa? Yang betul-betul milik kita. Kita punya mobil, kita punya motor, kita punya rumah, punya perusahaan, punya sawah, ladang. Yang betul-betul kita miliki cuman 3. Apa yang pertama? Apa yang kita makan kemudian jadi kotoran. Itu betul-betul sudah milik kita. Sudah masuk ke perut kita, lalu jadi kotoran. Itu betul-betul milik kita. Adapun yang di kulkas, di meja makan, di dapur, di ini, di itu, belum tentu milik kita. Ya. Yang kedua, malabisa fa'abla. Apa yang dia pakai lalu usang. Kita pakai baju, kita pakai celana, kita pakai sarung, kita pakai sepeda, kita pakai motor bertahun-tahun, lalu usang, sobek, jadi kain pel, jadi rongsokan. Itu betul-betul milik kita. Adapun mobil kita yang banyak di garasi misalnya, motor, rumah yang megah, perusahaan, belum tentu. Ada kalanya harta kita itu diambil orang, curi, atau kebakaran, hilang. Atau barang-barang itu masih ada, masih bagus, masih mewah, masih berharga, masih mahal. Kitanya yang meninggalkan itu semua, kan bodoh sekali. Mobil masih ada 6-7 di garasi, perusahaan masih di mana-mana, rumah megah, bukan 1-2. Di sini ada, dianya sendiri yang meninggalkan itu semua. Malah milih tempat 2 kali 1 meter. Ya, yang bersama dia cuman sehelai kain kafan. Tidak ada yang dibawa. Bodoh sekali kan? Sangat bodoh sekali. Sangat lemah sekali manusia. Bayangkan sedang giat-giatnya, sedang sukses-suksesnya,
sedang dieluk-elukan, mati. Dan kita saksikan hari ini. Yang pejabat, yang artis, yang pengusaha, umur 30 mati, 35 mati, 40 mati, sedang nanjak-nanjaknya itu karirnya. Dia milih tempat 2 kali 1 meter. Bagaimana keadaan seperti ini, lalu kita mati-matian. Kita habiskan energi, tenaga, pikiran hanya untuk sesuatu yang akan kita tinggal tiba-tiba. Tiba-tiba. Nggak ada yang merencanakan, termasuk kita, nggak ada yang mau. Kalau ditawari nggak ada yang mau. Tentu maunya masih tinggal di muka bumi ini. Dengan hartanya, dengan kekayaannya. Ya. Tapi dia harus pindah ke tempat 2 kali 1 meter. Kalau di situ jadi tanah, mati, mending. Ya. Justru di situ dimulai kehidupan. Dimulai kehidupan yang sesungguhnya. Sementara kemarin waktu di dunia cuman sekedar senda gurau. Main-mainan saja. Kehidupan dunia ini main-mainan saja. Yang kaya ya sementara saja. Yang miskin sementara saja. Yang tertawa, terbahak-bahak, senang sementara. Besok lusa berubah jadi tangisan. Begitu pula yang menangis sementara saja. Besok lusa berganti. Dan begitulah keadaan dunia itu. Ya. Tidak berada dalam satu keadaan bahagia, kemudian bahagia terus selama-lamanya. Itu di surga. Di surga tidak ada kata menderita, sengsara, kecewa, bahkan sesuatu yang sangat-sangat wajar. Apa? Bosan. Tidak ada di surga. Kata bosan itu tidak ada. Nah, seorang raja atau anak raja, kaya raya, jutawan, tapi merasa bosan dalam hidupnya di dunia ini. Ada nggak? Ada pasti. Ada. Di surga tidak ada. Diriwayatkan ada seorang penghuni surga, dia mendengar musik bunyi-bunyian surga, sambil makan cemilan, mendengarkan musik surga, ditemani bidadari-bidadari yang ya, nggak ada bosannya. Dia nikmati suasana bagus, suasana indah itu, pemandangan yang luar biasa. Ya, sambil makan, minum, nggak terasa sudah 40 tahun. Ya. Saking nggak ada bosannya. Ya. Apa nggak pegel itu? Nggak ada pegel. Ya, nggak ada pegel, nggak ada bosan, nggak ada penat. Ya. Kalau toh dia meninggalkan tempat itu untuk kenikmatan yang lain, bukan karena di situ udah nggak enak. Udah nyaman, udah bau nih. Udah nggak enak, suasana udah nggak kondusif, nggak ada seperti itu, nggak ada seperti itu. Ya, kondusif terus di surga. Bagaimana janji Allah yang sedemikian rupa, lalu kita lupakan karena silu dengan gemerlapnya dunia yang bangkai kambing yang sampah ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Udah berkali-kali diingatkan, ini sampah, ini bangkai kambing. Yang kehidupan yang sebenarnya nanti di surga, kita lupakan. Ya, maka bagi antum yang sedang sedih, yang sedang menderita, yang sedang kecewa, yang sedang terlilit hutang barangkali, yang sedang dikejar-kejar janji barangkali, ya, sabar. Ya. Sabar sementara doang. Ya, kita nggak tahu. Mungkin 15 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi,
Mungkin setengah tahun lagi. Ya. Mungkin habis Syawal. Nggak ada yang tahu. Kapan Allah akan panggil kita. Maka harus terus siap. Mengingat ke situ. Pernah Nabi di atas kuburan itu, beliau mengingatkan semua yang hadir. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti ini, kematian, bersiap-siaplah kalian. Bersiap-siaplah kalian. Ya, maka persiapkan itu. Jangan sampai yang sepenting itu kita tidak persiapkan, malah kita sibuk mempersiapkan hari tua, nanti mantu, nimang cucu, masa pensiun. Itu saja dipersiapkan. Nanti lulus kuliah bagaimana, ya? Nanti punya anak pertama, punya anak kedua bagaimana, nanti gimana persiapan nyicil rumah, itu dipersiapkan. Ya. Sementara yang diperintahkan oleh Nabi kita malah lupa. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti ini bersiaplah kalian. Bersiaplah kalian. Aktsiru dzikraha dzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Kematian itu memutus kelezatan. Kelezatan sebagai seorang menteri, putus. Kelezatan sebagai seorang artis, putus. Kelezatan sebagai orang yang diulu-ulukan, dikultuskan, putus. Semuanya putus. Anaknya, istrinya, keluarganya nggak merasa ya, bangga. Mayatnya diiring oleh ribuan manusia misalnya. Si mayat ini nggak berasa. Ya, udah putus kelezatan ini. Nggak ada kebanggaan. Karena dia menteri, karena dia pejabat, karena dia artis, karena dia presiden yang melayat ribuan, lalu mayat ini bangga. Ada seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia ahli maksiat, nggak ada bangga-bangganya. Ya. Bahkan ditambah siksanya kalau dia kafir. Ini khusus kafir ya. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu akan diazab. Mayat itu akan ditambah azabnya kalau diratapi keluarganya. Beberapa sahabat muskil dengan sabda Nabi ini karena ayatnya kan jelas. Ala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa dosa seseorang tidak mungkin dipikul oleh orang lain, pasti akan dipikul oleh dia sendiri. Kenapa yang meratap anaknya, keluarganya, kok yang diazab dianya? Di sini diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khusus mayat kafir. Khusus mayat kafir. Kafir iya. Karena orang kafir tidak pantas untuk diratapi. Maka yang keluar dari lisan Nabi ketika ada orang kafir mati apa? Mustarih wa mustarah. Mustarih wa mustarah. Istirahat dan mengistirahatkan. Istirahat dan mengistirahatkan. Istirahat dari kekafirannya dan mengistirahatkan orang lain. Enggak ada Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Tidak pantas kalimat tarji' seperti ini, istirja, untuk orang kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khusus untuk sesama muslim. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat, para imam mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang kafir mati. Contoh besar siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Ya. Sebelum
meninggal, Nabi berusaha sekuat tenaga supaya di akhir kehidupannya ini, kesempatan terakhir, Abu Thalib baca syahadat. Gagal. Direcokin oleh 3 orang. Salah satunya Suhail bin Amr. Dan luar biasa, justru akhirnya Suhail bin Amr masuk Islam. Ini betul-betul rahasia takdir. Orang yang menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam, justru dia sendiri di kemudian hari masuk Islam. Jadi takdir itu betul-betul rahasia. Kita tidak boleh sok tahu. Orang seperti ini mana mungkin dapat hidayah. Orang menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, tidak bisa. Hidayah betul-betul rahasia. Takdir betul-betul rahasia. Hanya Allah yang tahu. Nah, satu lagi ya, yang sudah dimakan kemudian jadi kotoran, yang sudah dipakai kemudian usang. Satu lagi, yang betul-betul milik kita, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan di jalan Allah, itu betul-betul milik kita. Adapun yang di brankas kita, di dompet kita, di saldo kita, belum tentu. Belum tentu. Bisa hilang, bisa kebakar, bisa dicuri orang, atau tadi. Harta kita masih utuh, masih banyak, justru kitanya yang meninggalkannya. Ya. Maka kalau antum betul-betul ingin memiliki harta antum yang sebenarnya, 3 itu. Tentu yang paling bermanfaat adalah yang terakhir tadi. Yang sudah kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah, lalu disimpan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, ditumbuh kembangkan oleh Allah. Mirip-mirip atau persis kalian memelihara anak kuda. Antum belum pernah lihat barangkali ya, bagaimana orang Arab memelihara anak kuda. Agar menjadi kuda yang bagus, yang tangguh, yang gagah, yang hebat. Lebih-lebih dari manusia katanya. Ya, betul-betul diperhatikan. Hari per hari, jam per jam, menit per menit. Kira-kira Allah mengkiaskan seperti itu. Aku menjaga sedekah kalian supaya menjadi banyak, bertumbuh, berkembang. Itu seperti kalian menjaga anak kuda. Ya. Maka serahkan kepada Allah apa yang kita infakkan itu. Apalagi di bulan-bulan seperti ini, sebaik-baik sedekah di bulan-bulan seperti ini. Nabi SAW dermawan sekali. Dermawan sekali. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya. Maka berlatih kita untuk memberi. Jangan nunggu banyak. Banyak dari kita ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis. Kamu belum waktunya sedekah. Kata kamu saldo baru berapa? Nggak sampai 10 juta kan? Kumpulin dulu. Udah banyak, penghasilan banyak, baru. Ini bagian dari talbisul iblis. Tipuan iblis. Bahkan punya cuma 200.000, 100.000, tapi sedekah justru lebih dihargai oleh Allah. Ingat, di Sahih riwayat An-Nasa'i, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100 dirham. Kenapa? Karena orang yang sedekah 1 dirham ini hartanya, uangnya cuman 2 dirham. Berarti separuh, 50%. Sementara yang sedekah 100 dirham ini hartanya ribuan dirham.
Allah melihat pengorbanan. Allah tidak melihat angka. Ya. Walaupun besar, miliaran, tapi nggak ada pengorbanan. Ya baik, tapi kalah dibanding dengan yang ada pengorbanan. Maka tingkatan dermawan kan ada karam, ya. Itu dermawan, memberi. Tapi tidak pengaruh bagi dirinya. Walaupun dia setiap hari bersedekah memberi, tapi nggak pengaruh. Mobilnya masih mewah, rumahnya masih megah, mau makan apa, minum apa, keturutan. Nah, yang lebih tingkat tinggi lagi, jud. Dia sedekah, dan dari sedekah itu pengaruh bagi dirinya. Gara-gara dia sedekah dermawan, akhirnya yang tadinya tahun ini mau ganti mobil, nggak jadi. Itu. Ya. Mestinya hari itu dia bisa makan dengan ayam. Tapi gara-gara sedekah, mungkin cuman 20.000, 30.000, akhirnya nggak kebeli ayam. Cuman kebeli tahu tempe misalnya. Ini lebih tinggi dari yang pertama tadi. Walaupun yang pertama miliaran, tapi nggak pengaruh bagi dirinya. Yang tertinggi itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sekelompok manusia yang dinyatakan sebagai itsar adalah kaum Ansar. Apa itsar? Dia sendiri butuh, tapi ngalah, diberikan kepada orang lain. Ya. Seorang Ansar yang pura-pura makan dan lampunya dipadamkan demi supaya tamunya itu ikut makan. Padahal makanannya cuman satu porsi itu. Ya. Dia sendiri butuh, dia sendiri perlu, tapi dia ngalah. Barangkali sulit sekali kita cari contoh seperti ini. Itu orang-orang Ansar mayoritas seperti itu. Dia sendiri butuh nih, kuda nih, dikasihkan kepada saudaranya dari Muhajirin. Dia sendiri butuh kambing itu dikasihkan. Sulit kita cari tandingannya hari ini. Maka jangan macam-macam dengan sahabat, ya. Jangan coba-coba mau mengamalkan amalan yang para sahabat tidak mengamalkan. Lihat para sahabat seperti itu. Ini satu contoh di antara ratusan contoh betapa hebatnya, betapa takwanya, betapa berilmunya para sahabat itu. Betapa mereka diridhoi oleh Allah, dijamin ampun, dijamin surga, dijamin ridha. Maka jangan pernah mengamalkan satu amalan yang para sahabat tidak mengamalkan. Minal aizin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Adakah kalimat ini dicontohkan oleh para sahabat di 1 Syawal? Kalau tidak, tinggalkan. Ambil saja yang jelas-jelas dicontohkan oleh para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sekecil itu kita mengikuti para sahabat. Nah, manusia termulia yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Ya, kita nggak ada apa-apa. Rasulullah ketika bersama para sahabat pernah membikin satu garis gitu ya. Beliau mengatakan ini cita-cita manusia, terus nggak ada batasnya, nggak dibatasi oleh Nabi. Ya. Jadi keinginan manusia, cita-cita manusia, ambisi manusia luar biasa.
persis seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Umur 80 tahun, tapi masih ngitung hartanya, bisnisnya, perusahaannya. Ada nggak? Ada, banyak. 80 tahun, 85 tahun. Mestinya udahlah, nggak usah ngurusin ya. Nah, seorang mukmin insya Allah seperti itu. Orang kafir enggak. Jadi betul-betul keinginannya itu, ambisinya itu, cita-citanya itu enggak dibatasi. Nah, cita-cita manusia, keinginan manusia ini terhambat oleh apa? Satu garis. Ya. Jadi garis lurus itu dipotong dengan garis kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus. Apa garis-garis kecil ini yang dibikin oleh Nabi, yang memotong garis lurus itu? Sakit, kecelakaan, jatuh, masuk angin, ya, berantem, pokoknya yang menghambat cita-cita itu. Dipecat, di PHK, ini itu. Atau wabah, pandemi, ya. Terus banyak. Jadi setiap kali manusia bercita-cita selalu dihalangi, situ ada halangannya. Sakit misalnya 3 hari, ya sudah, dia berhenti dari mengejar ambisinya, cita-citanya. Ntar sudah sembuh, bangkit lagi meraih ambisinya itu, gitu ya. Lalu kecelakaan, 1, dirawat mungkin 20 hari, berhenti dia 20 hari tidak mengejar dunia. Setelah sembuh ngejar lagi, terus halangi lagi, jalan lagi, halangi lagi, jalan lagi, sampai ada garis besar. Sampai ada garis besar, garis besarnya itu melingkar, jadi bisa datang kapanpun. Apa garis besar yang tidak bisa ditembus? Mati. Ketika mati udah nggak bisa lagi. Ya, nggak ada mati dulu 2 tahun, habis itu terusin lagi ngejar dunia, nggak ada kan? Udah mati udah selesai. Kalau sakit bisa, kecelakaan bisa, ini itu masih bisa. Ini gambaran bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang sedang kita hadapi di muka bumi ini tidak ada artinya apa-apa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Keluarga dan orang tua termasuk sedekah, karena mungkin sebagian pemimpin belum bisa bersedekah di tempat umum, tapi kalau melaksanakan orang tua dan keluarga termasuk sedekah yang dimaksudkan. Bahkan lebih dari sedekah, ya. Bahkan lebih dari sedekah. Nabi pernah ditanya untuk miskin, untuk fakir, untuk yatim, kemudian untuk istri. Mana yang terbesar pahalanya ya Rasul? Nabi menjawab, untuk istri. Untuk fakir, untuk miskin, untuk yatim kan tidak wajib. Untuk istri wajib. Ya. Maka jika antum lelah, capek, desak-desakan, berkeringat hanya untuk mendapatkan 200.000, 300.000 sehari, untuk supaya anak istri tidak kelaparan, ini mulia sekali. Ini sangat-sangat mendatangkan ridha Allah. Jangan sampai anak saya, istri saya kelaparan, maka saya harus berangkat. Ya. Walaupun barangkali dapat cuman 100.000, mungkin 150.000, agar anak istri tidak kelaparan. Ini mulia. Ya. Bagaimana hari ini ada satu firqah melihat ini seolah bukan sebuah kebaikan. Yang kebaikan itu dia datang ke masjid-masjid di tempat jauh, dia ajak warga sekitar masjid itu untuk sholat berjamaah di situ. Gak ada perintah seperti itu. Ya. Justru mencari nafkah agar anak istri tidak kelaparan itu perintah besar yang di luar ibadah mahdoh, ya.
Tidak boleh ini disepelekan. Ya. Kayaknya dalam Islam itu tidak mengenal usul. Jadi kalau untuk laki-laki itu mencari nafkah sampai akhir hayat. Iya. Yang menentukan pensiun itu siapa? Perusahaan ya kan biasanya kan? Kan perusahaan nggak mau karyawannya jalannya pakai tongkat ke kantor ya kan, bentar-bentar batuk ya kan. Maka dibikin aturan pensiun. Kalau sudah 55 atau 58 atau 60 ya udah nggak usah kerja di tempat saya. Ya kasih pesangon atau apalah ya. Ya aturan dunia kan bukan aturan Islam. Nah, kemudian kapan kita mencari nafkah? Masalahnya bukan kita mencari nafkah. Ya, masalahnya adalah bisakah kita menafkahi keluarga kita? Bisa. Ya nggak usah kerja nggak apa-apa. Ya. Kita bisa kasih nafkah keluarga kita cukup, bahkan lebih dari cukup. Sementara kita nggak kerja apa-apa. Ya. Kuli enggak, nge-grab enggak, ngantor juga enggak. Ya. Dosakah? Ya tidak berdosa. Yang penting bisa memberikan nafkah. Ya. Jadi tujuannya itu adalah bisa memberikan nafkah untuk keluarga dan dirinya. Jadi bukan cari nafkahnya. Makanya kalau dikatakan cari nafkah wajib, pokoknya mencarinya wajib, keliru. Ya. Berarti kalau nggak kerja, walaupun bisa ngasih nafkah, karena simpannya banyak, warisannya banyak, dosa dong. Enggak. Ya. Tidak berdosa. Bagaimana mendidik anak agar menjadi anak yang solehah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau bisa ada caranya, semua anak soleh semua, solehah semua. Ya. Nabi Nuh nggak bisa. Ya kan? Nabi Nuh nggak bisa. Kita bilang Nabi Nuh nggak bisa mendidik anak, nggak bisa. Jangan nanya seperti itu, ya. Gimana mendidik anak yang benar sesuai sunnah Nabi, ya begitu. Gimana mendidik anak supaya anak kita jadi soleh-solehah, ya nggak bisa. Nggak ada caranya. Kalau ada caranya dan cara itu pasti benar, ya nggak ada anak yang nggak soleh. Pasti cara itu disebarkan oleh para ustaz, para dai, para ulama. Enggak, ya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana cara mendidik anak yang benar sesuai sunnah Nabi? Ya, kalau itu ada jawabannya. Tapi berhasil atau tidak hanya Allah yang menentukan. Ya, kita ajari sholat, kita contohin sholat. Sholat ini begini nak, dari mulai umur 7 tahun. 8 tahun, 9 tahun, terus, tapi nggak boleh dipaksa. Begitu 10 tahun, boleh dipaksa. 10 tahun kok masih tidak mau sholat, fadribuhunna inda asyrin. Pukul. Berarti ketika 9 tahun, 9,5 tahun, bolehkah memukul anak? Tidak boleh. Tidak boleh. Untuk alasan terbesar yaitu tidak sholat, kan nggak ada dosa yang menyamai tidak sholat, ya nggak ada. Setelah syirik tentunya, ya. Yang berupa perbuatan terbesar adalah sholat. Adakah dosa yang menyamai meninggalkan sholat? Tidak ada. Berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, korupsi, membantai ribuan orang, kalah dengan dosa tidak sholat. Itu pun tidak boleh dipukul kalau belum mencapai umur 10 tahun. Okay. Kalau sudah 10 tahun justru disuruh oleh Nabi SAW, wadribuhunna inda asyrin. Kemudian pisah tempat tidur. Ya. Pisahkan yang laki-laki, yang perempuan, walaupun kakak dengan adik. Ya.
Jangan satu tempat tidur. Ya, ajak ke majelis ilmu. Ya. Awasi jangan sampai dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan rokok, dekat dengan khamr, dekat dengan zina, dekat dengan judi. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Apakah rezeki itu akan datang sekalipun kita bersantai? Apa harus keras baru dapat rezeki? Usaha itu usaha yang benar. Benar itu ambil contoh misalnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf diriwayatkan, Abdurrahman bin Auf itu ketika tidak sedang sholat, tidak sedang di majelis Nabi, tidak sedang jihad, tidak sedang zikir, tidak sedang bersama istrinya, pasti Abdurrahman bin Auf sedang di pasar. Ini kan menunjukkan semangat, bukan nyantai-nyantai seperti tadi. Ya. Jadi antum jangan kira bahwa para sahabat yang begitu pasrah terhadap takdir dari Allah, yakin seyakin-yakinnya, lalu usahanya nyantai-nyantai. Enggak. Tetap ulet gigih. Ya. Apalagi dalam peperangan. Antum tahu siapa Amr bin As. Antum tahu siapa Khalid bin Walid. Antum tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Belum pernah para sahabat melihat Sa'ad bin Abi Waqqas memanah, kemudian meleset. Nggak kena sasaran, belum pernah. Sama dengan Khalid bin Walid. Belum pernah Khalid bin Walid mengayunkan pedang terus kena angin, ya, nggak kena sasaran, belum pernah. Selalu dapat sasaran. Ya, inilah para sahabat. Segitu hebatnya, segitu dahsyatnya urusan dunianya. Jangan antum kira para sahabat hanya di masjid, zikir, wirid, baca Al-Quran saja. Ada waktunya. Ada waktu-waktu. Jadi usaha harus maksimal. Ya. Datang waktu sholat, terdengar azan, tinggalkan. Sudah bukan waktunya lagi untuk berjual beli. Tutup. Ya. Ada pembeli, ya mohon maaf nanti setelah sholat. Apakah wanita haid boleh beriktikaf di dalam masjid? Melihat dari istri-istri Nabi yang membuat kemah, beliau tidak menanyai satu persatu. Ya. Walaupun akhirnya kemah ini dibubarkan oleh Nabi, itu bukan karena itu. Tapi ngelihat persaingan yang tidak sehat. Ya. Karena yang betul-betul dilarang oleh Nabi terhadap wanita haid itu ada berapa? Ada 4. Ya. Nabi ya, kalau ulama banyak. Fatwa ulama, pendapat ulama banyak. Ada yang 7, ada yang 9, ada yang 11. Ya. Ini Nabi. Yang betul-betul dilarang oleh Nabi terhadap wanita yang sedang haid. Ada 4. 1, sholat. 2, saum puasa. 3, tawaf. Sa'i berselisih para ulama. Ya, sebagian membolehkan, sebagian tidak. Tapi yang rajih tidak. Ya. Satu lagi, jima. Ya. Hanya 4 ini yang betul-betul dilarang oleh Nabi terhadap wanita yang sedang haid. Ya. Baca Al-Quran, megang mushaf, masuk masjid dan seterusnya bercumbu, ya. Nabi ada riwayat mencumbu Aisyah ketika sedang haid, yang tidak boleh kan jima. Harus dengan dalil. Gitu. Ini kaidah al-bara'atul asliyah. Hukum asal. Hukum asal wanita haid itu boleh melakukan apapun
Apa tidak boleh melakukan apapun? Jawabnya boleh. Boleh, ya. Jadi wanita haid itu boleh mandi, boleh lari, boleh jalan, boleh jongkok, boleh masak, boleh. Mengatakan tidak boleh harus pakai dalil. Harus dalil dari Nabi kan? 4 itu. Ya. Bagaimana tentang sholat syuruk? Iya, kalau tidak salah kemarin kita bahas ya. Sebetulnya yang rojih itu bukan sholat syuruk, tapi sholat duha yang awal. Sholat duha yang awal. Duha itu kan waktunya panjang. Ya. Dari matahari sudah terbit, jangan sudah terbit 100% langsung sholat. Tidak, tunggu sampai agak meninggi, ya, mungkin 10 menit, mungkin 11 menit, ya, baru sholat, ya, kira-kira sepenggalah gitu. Nah, itu yang dimaksud mendapat pahala umroh atau di lain haji dan umroh sempurna. Sholatnya apa? Sholat duha yang awal. Sahkah menceraikan istri lewat HP? Iya, itu kan perantara saja. Cuman memberitahu. Iya kan? Dengan HP, dengan surat, dengan telepon, dengan ini, itu. Itu kan cuman memberitahu. Intinya bahwa suami ini berkehendak menceraikan istrinya. Agar istrinya tahu, ya dikasih tahu. Ya. Lewat HP, aku ceraikan engkau. Ya. Yang jelas, lafadznya harus jelas, sharih, dan difahami oleh istri. Kalau tidak difahami oleh istri, misalnya istri tidak faham bahasa Sunda, misalnya dia ngomongnya bahasa Sunda, dan dia tidak terjemahkan sama sekali, ya enggak. Ya. Jadi istri harus paham bahwa dia dicerai. Allahu. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.